Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Jalan Tuhan adalah jalan yang sempit, tapi di dalam jalan yang sempit itu menuju satu kehidupan yang kekal. Dan pasti kita memilih jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini juga kami selalu memperoleh kekuatan yang baru. Kami boleh memilih jalan Tuhan, jalan yang menuju kepada kehidupan yang benar. Berkatilah Tuhan, pagi ini juga kami ingin menang bersama dengan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, menang bersama dengan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kitab Wahyu mengupas satu kehidupan tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman akan ada masa 1000 tahun, akan ada peperangan, ketidakbenaran dilawan dengan kebenaran. Dan yang berperang pada masa itu adalah anak domba. Siapakah anak domba? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus akan berperang melawan musuh dari sejak mulanya, yaitu iblis. Dari awal mula manusia diciptakan, iblis selalu menjadi perusuh. Iblis selalu berusaha untuk mengambil manusia dari Tuhan. Dan iblis selalu ingin menghancurkan manusia. Tetapi Tuhan selalu membela umat ciptaannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ini adalah satu peperangan. Bagaimana penghakiman atas Babel. Karena pada zaman perjanjian lama, Israel pernah dibuang ke Babelonia selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun, Babelonia memperlakukan bangsa Israel, bangsa yang kecil, dengan ketidakadilan. Jadi pada akhir zaman nanti, Tuhan yang akan membela umatnya dan berperang menghakimi bangsa Babel. Di dalam kehidupan umat manusia dan juga sejarah dunia ini, kita tahu Tuhan Yesuslah yang akan menjadi hakim. Semua umat manusia akan dihakimi. Dan Tuhanlah hakim yang adil. Kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, Tuhan berperang untuk kita. Tuhan berperang untuk memperoleh kemenangan. Dan kemenangan itu akan diberikan kepada semua umatnya. Dan kita sebenarnya adalah umat yang sudah menang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan penderitaan, kesulitan dalam hidup. Dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Meskipun kita di dalam dunia ini, kita masih menghadapi persoalan, kesulitan hidup, dan pergumulan. Tapi sebenarnya kita adalah umat pemenang. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di tengah-tengah kehidupan kita, kita ini orang yang menang, bukan orang yang kalah. Kita ini orang yang menang, karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Tapi banyak orang Kristen yang hidup seolah-olah hidup sudah dalam kalah.
sudah hidup dalam kekalahan, bahkan kalah sebelum berperang, menyerah. Padahal Tuhan sudah memberikan kemenangan atas hidup kita. Di akhir zaman nanti, dunia akan berlalu, semua akan dihakimi. Dan Tuhan ingat kita, orang-orang yang setia adalah domba-domba yang terus mengikuti tuntunan Tuhan. Dan kita adalah domba-dombanya. Dia adalah gembala, seorang gembala pasti mengenal dombanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan berperang memberikan kemenangan. Dan kemenangan itu sudah Dia berikan kepada kita. Dan kita sekarang hidup dalam kemenangan. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang menang, menghadapi kesulitan persoalan itu hal yang biasa. Dan yang paling menyejukkan hati kita, bahwa kita adalah orang yang menang. Ini adalah satu penghiburan, satu kekuatan, satu pengharapan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Dan orang yang menang adalah orang yang setia. Orang yang tidak setia tidak akan memperoleh kemenangan. Dan perjuangan kita sekarang adalah untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Dan orang yang setialah yang dicari. Dan orang yang setialah yang akan terus hidup di jalan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang yang setia adalah pilihan Tuhan. Tuhan akan memilih orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang setia tidak akan tinggalkan Tuhan. Dalam persoalan, kesulitan, badai hidup sesulit apapun, dia akan terus berpaut kepada Tuhan. Percayalah, badai persoalan hidup di dalam dunia ini semua akan berakhir. Tidak ada yang tidak berakhir dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Tapi kemenangan yang Tuhan janjikan adalah kemenangan yang abadi. Kemenangan di dunia ini dan juga kemenangan di dunia yang akan datang. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kita adalah orang menang. Kita adalah pemenang dan hiduplah sebagai pemenang. Mulai hari ini kita adalah orang yang menang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang selalu bersukacita. Orang-orang yang menang selalu bersorak-sorai. Karena Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, biarlah kasih dan anugerah-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang yang menang. Dan orang yang menang akan terus bersyukur atas segala kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.